Gempa bumi berkekuatan magnitudo M7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 4:58:24 WIB, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. PLT, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan, berdasarkan pemutakhiran data hingga pukul 12.30 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 11 orang luka ringan. Data tersebut masih dalam proses pendataan, verifikasi dan validasi di lapangan, kata Berton dalam keterangannya. Korban meninggal dunia sementara tercatat di Kabupaten Sika sebanyak 3 orang, Kabupaten Manggarai 6 orang dan Kabupaten Manggarai Timur 5 orang. Sementara korban luka dilaporkan di Kabupaten Sika, Kabupaten Nagekio, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. BNPB menyampaikan bahwa data korban merupakan data sementara dan masih dapat berubah seiring proses verifikasi dan validasi oleh BPBD bersama unsur terkait. Setiap perkembangan data akan disampaikan berdasarkan hasil pendataan resmi di lapangan. Selain korban jiwa, sekitar 5 kepala keluarga terdampak dan sekitar 2.000 warga melakukan pengungsian atau evakuasi mandiri. Sebagian besar warga melakukan evakuasi menyusul guncangan kuat dan peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa utama. Dari aspek kerusakan, sementara tercatat 54 unit rumah rusak berat, 9 unit rumah rusak sedang dan 11 unit rumah rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 5 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas pendidikan, 1 gudang bulog, 3 fasilitas ibadah serta 6 kantor pemerintahan. Berton menyampaikan, Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah dengan dampak kerusakan cukup signifikan. Tercatat 29 unit rumah rusak berat, 9 unit rumah rusak sedang dan 9 unit rumah rusak ringan. Selain itu, 5 fasilitas kesehatan dan 1 fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan. Sementara di Kabupaten Manggarai Timur tercatat 23 unit rumah rusak berat. Di Kabupaten Nagekio, dampak sementara meliputi 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang dan 2 unit rusak ringan. Selain itu, 2 fasilitas ibadah mengalami rusak ringan dan 5 kantor pemerintahan terdampak. Kondisi terkini di wilayah tersebut, arus lalu lintas dilaporkan mengalami kemacetan dan listrik masih padam, paparnya. Di wilayah lainnya, Kabupaten Sika melaporkan 3 korban meninggal dunia dan 2 korban luka ringan. Di Kabupaten Manggarai terdapat 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 2 luka ringan. Sedangkan Kabupaten Manggarai Timur melaporkan 5 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 5 luka ringan. Gempa utama berpusat di laut pada koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur dengan kedalaman 15 km, sekitar 38 km timur Laut Embai, Kabupaten Nagekio. Guncangan kuat dirasakan selama kurang lebih 1 menit di Kabupaten Nagekio, Sika, Manggarai Barat dan Kota Bima. Gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Jeneponto, Kepulauan Selayar dan Maros. Gempa utama sempat memicu peringatan dini tsunami. BPBD bersama unsur terkait segera mengarahkan masyarakat di wilayah pesisir untuk melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dan aman. Berdasarkan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. BMKG menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7:31:30 waktu Indonesia Barat. Pasca gempa utama, tercatat sedikitnya 4 gempa susulan dengan magnitudo antara M5 hingga M6,2. Seluruh gempa susulan tersebut tidak berpotensi tsunami. BPBD di wilayah terdampak bersama unsur TNI, Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait terus melakukan kaji cepat, pendataan korban dan kerusakan, pemantauan kondisi masyarakat serta penanganan kebutuhan warga terdampak. Untuk Kabupaten Manggarai, sejumlah kebutuhan mendesak telah diidentifikasi, antara lain 15 tenda pengungsi, 12 tenda posko, 20 tenda peleton, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 velbet, 1.000 selimut, 1.000 tikar, 500 paket peralatan dapur, 12 tandon air berkapasitas 2.200 liter, 10 unit genset 5 kV ampere, 10 unit handy talkie dan 100 unit senter.
BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa karena masih terdapat potensi gempa susulan, paparnya. Lebih lanjut ia menyampaikan, masyarakat di wilayah pesisir juga diminta tetap mengikuti informasi resmi pemerintah dan BMKG. Meskipun peringatan dini tsunami telah berakhir, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap potensi gempa susulan maupun bahaya lain akibat kerusakan bangunan. BNPB bersama BPBD dan unsur terkait akan terus melakukan pemantauan serta pemutakhiran data dampak gempa. Informasi resmi mengenai perkembangan situasi dapat diperoleh melalui kanal komunikasi resmi pemerintah dan BMKG, papar Berton.